Selamat siang teman-teman sekalian dan juga Pak Yuli. Perkenalkan nama saya Ian Putra Ismaya dan pada siang hari ini saya akan menceritakan tentang pengalaman saya selama melakukan internship di PT Hartono Istana Teknologi atau Polytron. Untuk judul final report saya yaitu internship sebagai app developer dalam pengembangan proyek migrasi SAP to Artemis dan proyek QC Petrol di PT Hartono Istana Teknologi. Oke, untuk technical competencies-nya eh, yaitu Laravel PHP Framework. Laravel itu adalah framework yang membantu programmer dalam efisiensi atau penghematan waktu dalam pengerjaan dan perencanaan sebuah website. Lalu ada JavaScript, programming, jQuery, dan juga Ajax. JavaScript memiliki beberapa teknologi dalam pembuatan website, diantaranya Ajax, JSON, DOM, dan sebagainya. Ajax banyak digunakan karena adanya proses transfer dan komunikasi secara asinkronus. Lalu ada JavaScript Programming, jQuery, dan Ajax. Masih melanjutkan yang tadi, jQuery merupakan library milik JavaScript yang digunakan untuk mengubah dokumen-dokumen di dalam web page. Implementasinya, jQuery digunakan untuk mempersingkat coding, JavaScript untuk membuat data table, dan juga Ajax digunakan untuk mengirimkan request dari tampilan ke controller. Lalu ini untuk ability in analyzing the user requirement. Jadi di PT Hartono Istana Teknologi atau Polytron ini kita sebelum kita mengerjakan project kita akan diberikan TDP, yang mana di TDP tersebut akan berisi tentang logic dari program, tampilan dari program, dan juga permintaan-permintaan dari user yang mereka inginkan dari programnya nanti yang sudah jadi. Jadi ini adalah contoh-contoh TDP yang dimana isinya adalah permintaan-permintaan dari user di lapangan sehingga nantinya program yang jadi sesuai dengan keinginan para user. Lalu ini, ability in designing solution according to requirement gathering. Jadi dari user requirement yang sudah kita kumpulkan, kita tentunya kita akan menemukan beberapa masalah. Misal, jika datanya terlalu banyak karena kita menginputkan data yang kurang lengkap, maka itu akan terkena error. Nah, untuk menghindari error tersebut, kita diminta untuk membuat sebuah solusi yang mana pada kasus yang saya contohkan di sini adalah data yang terlalu banyak pada inspection load. Sehingga untuk menghindari hal tersebut, saya memberikan validasi di mana jika digit yang dimasukkan terlalu sedikit, itu tentunya dia akan langsung mengeluarkan warning message, yaitu must contain at least 6 characters, example, dan di sampingnya ada contohnya. Sedangkan kalau misal angka yang diminta sudah memenuhi, digit yang diminta sudah memenuhi syarat, dia tidak akan menampilkan error apapun. Lalu selanjutnya ada developing coding or coding solution based on application design. Jadi setelah dari TDP tersebut kita akan membuat program. Kita akan mulai mengcoding program yang sudah kita terima TDP-nya tadi. Dan tentunya program yang kita buat nanti harus sesuai dengan TDP yang sudah disediakan. Sehingga kita tidak boleh asal. Untuk tampilannya sendiri bisa kita lihat dari kiri kanan. Ini yang di kiri adalah tampilan dalam website dan juga yang di kanan itu adalah tampilan di dalam TDP. Di mana untuk tampilannya sendiri diusahakan harus sama. Yang mana di situ ada chooser yang di atas, lalu ada filter data, download as atau unduh sebagai, lalu ada serial number untuk filternya sendiri, plant, lalu ada storage location, batch, dan juga tombol cari.
Sedangkan untuk di bawahnya, di bagian data-data tabelnya, itu tampilannya juga harus disesuaikan sehingga tidak ada kesalahan persepsi ketika user melihat data-data tersebut nanti. Lalu selanjutnya adalah ability to validate the application before deployment. Jadi, seperti yang sudah saya contohkan tadi, dalam program tentunya kita harus memberikan validasi, sehingga tidak ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan seperti error-error seperti, memory limit, atau mungkin data yang terlalu banyak sehingga tidak bisa tampil. Tentunya kita ingin menghindari hal-hal tersebut. Oleh karena itu kita harus memberikan validasi. Salah satu contoh validasinya yaitu seperti yang digambar paling kiri jika, eee isi filter tidak diisi sama sekali, maka dia akan menampilkan error. Lalu di SAR27, jika, notification status tidak ada yang dicentang, maka dia akan menampilkan error atau warning message untuk menghindari error-error yang tidak diinginkan. Lalu untuk help inspection load, ini seperti yang tadi saya contohkan, di mana jika, user tidak mengisi sama sekali, dia akan langsung keluar warning message yang berisi must contain at least 6 characters example bla bla bla, begitu. Lalu ini untuk employability and entrepreneur skill, jadi, digital and technology fluency, di mana di sini kita diminta untuk, mau terlibat secara langsung dan terus update dengan, digital dan teknologi yang ada. Misalnya kita di kampus, tidak pernah belajar tentang jQuery, kita di kampus tidak pernah belajar tentang Ajax. Nah, di sini kita diajarkan untuk, mengerjakan dengan jQuery dan juga Ajax, sehingga, pekerjaan yang kita buat itu lebih simpel dan lebih gampang, sehingga, memakan waktu yang lebih sebentar daripada ketika kita tidak mengerti tentang jQuery dan juga Ajax. Lalu growth mindset. Jadi, pada, sebelum saya, menjalani intern, saya kurang tahu tentang, dunia kerja coding itu seperti apa, dunia kerja IT itu seperti apa saja yang perlu kita coding, apa saja yang perlu kita kerjakan, itu saya, merasa kurang tahu. Sedangkan setelah saya merasakan sendiri intern di Polytron ini, saya bisa tahu, sehingga mindset saya pun berkembang. Di mana, yang awalnya saya hanya berpikir, "Oh, jika mobile artinya, hanya mobile sendiri yang berjalan. Jika misal, web, tentunya web sendiri yang berjalan." Dari awalnya mindset yang seperti itu jadi berkembang sehingga, eee, ternyata, untuk mobile sendiri, mereka juga perlu web developer untuk membuat API-nya karena, database-nya berasal dari, MariaDB, MySQL. Sedangkan untuk kita yang, web developer sendiri, eee, untuk project QC Patrol mungkin saya, mengerjakan sepenuhnya sendiri. Sedangkan untuk project yang, SAP to Artemis tentunya kita bergantung dengan, senior-senior yang mengerjakan, Z-Submit pada SAP. Sehingga kita tidak, mengalami kesalahan data yang ditampilkan tidak sesuai, adanya ketidaklengkapan data. Itu tentunya kita bergantung pada senior karena, saya sendiri tidak pernah memegang SAP. Lalu critical and creative thinking. Jadi di internship ini saya merasa dilatih untuk berpikir secara kritis dan kreatif. Jadi, di intern ini, saya banyak menemui banyak masalah, saya banyak menemui, beberapa persoalan yang mengharuskan saya untuk berpikir secara kritis, untuk mencari solusi dari masalah tersebut. Salah satu contohnya adalah jika terdapat error karena user memasukkan data yang kurang sesuai, atau mungkin karena user mengisikan
huruf untuk kolom yang seharusnya berisi angka. Nah, tentunya di situ kita harus membuat sebuah solusi di mana kita memberikan validasi, kita memberikan peringatan, atau mungkin kita memberikan regular expression untuk field tersebut sehingga user tidak bisa sembarangan mengisi. Begitu. Jadi ini untuk contoh-contohnya sangat penting. Untuk digital and technology fluency itu sangat penting. Karena di dunia IT, kita harus lebih fluent lagi, kita harus lebih update lagi ya, sehingga kita tidak ketinggalan. Dan tentunya ketika kita sudah fluent dengan digital and technology fluent di dunia digital and technology, itu akan membantu kita dalam memberikan solusi untuk problem solving. Sehingga dari yang awalnya mungkin kita kurang tahu tentang permasalahan ini, atau mungkin kita kurang tahu tentang error ini atau itu, dari kita yang tidak kagok digital dan teknologi ini, kita bisa membuat sebuah solusi dari suatu masalah dengan lebih baik lagi. Lalu untuk growth mindset, nah tentunya ketika mindset kita berkembang, kita menjadi lebih fleksibel dan juga kita lebih mudah lagi untuk beradaptasi dengan perubahan. Semisal yang awalnya kita tidak mengerti sama sekali tentang Ajax, kita belajar tentang Ajax. Jadi suatu saat ketika kita di perusahaan kita kerja nanti, misal kita menemui bahasa baru atau mungkin kita menemui Ajax yang lebih advance lagi, tentunya kita akan lebih mudah beradaptasi karena kita sudah eh, mempelajari Ajax ini di PT Hartono Istana Teknologi atau Polytron. Lalu untuk critical and creative thinking sangat membantu dalam problem solving karena untuk membuat solusi dari suatu masalah tentunya kita memerlukan cara berpikir yang kreatif dan kritis. Oleh karena itu tentunya critical and creative thinking ini sangat penting. Lalu membantu dalam membuat program yang lebih simple. Jadi semisal karena kita kurang paham tentang misal suatu kasus, mungkin di awalnya kita akan memberikan solusi yang cukup ruwet atau ribet. Dan setelah kita melatih critical and creative thinking ini, tentunya kita akan bisa mendesain sebuah solusi yang lebih simpel dalam pembuatan sebuah program. Contoh semisal, eh, misalnya yang sebelumnya saya kurang tahu tentang eh, query builder, bisa di all, lalu bisa ditampilkan di data table dengan baik, itu saya memanggilnya secara satu persatu, sehingga itu memakan waktu yang cukup lama ketika saya membuat programnya. Oleh karena itu, ketika saya sudah tahu tentang query builder, pekerjaan saya menjadi lebih singkat dan lebih simpel lagi, sehingga durasi saya dalam pengerjaan sebuah program itu lebih singkat lagi. Begitu. Lalu ini untuk company profile-nya. Jadi di sini ada Chief Executive Officer yang paling di atas. Lalu eh, untuk posisi saya berada di eh, lengan yang sebelah kiri, yaitu di operation, tepatnya di enterprise solution di sini. Lalu untuk posisi saya di application developer di dalam enterprise solution ini terdapat beberapa divisi-divisi lain ya, yang dimana saya berada di head of enterprise application dan di bawahnya saya berada di application developer gitu. Lalu untuk posisi dan peran mahasiswa, posisi saya menjadi application developer yang mana di sini job desk saya yaitu
menjadi programmer dari sistem analis setelah konsep, eee, di mau telah dibuat TDP-nya atau TDP-nya sudah selesai dibuat dari sebuah konsep, begitu. Lalu untuk deskripsi project, di sini, untuk semester ini saya mendapatkan beberapa project yang cukup besar. Di antaranya project live, yaitu project yang di semester lalu, eee, sudah selesai saya kerjakan dan naik ke server live, dari server SIT, masuk ke server live. Dan juga saya mengerjakan project skripsi atau project yang saya angkat menjadi topik skripsi saya di semester 7 ini, yaitu project QC Patrol, yang mana menunya di antaranya PRM23, PRM24, PRM25, PRM26, PRM27, ya, dan juga PRR5. Lalu untuk, project migrasi SAP to Artemis, yang sudah naik ke live, sudah banyak sekali, dan saya juga tidak ingat untuk judul-judulnya. Jadi kesimpulannya saya merasa sangat terbantu karena, eee program internship ini sangat membantu saya dalam memberikan insight baru mengenai dunia kerja tentang IT, lalu tentang job desk seorang IT di sebuah perusahaan itu seperti apa, itu sangat membantu menurut saya. Oleh karena itu, saya merasa sangat berterima kasih pada PT Hartono Istana Teknologi atau Polytron dan juga saya merasa bersyukur karena bisa, intern di Polytron sehingga itu membantu saya ketika saya, dalam meningkatkan soft skill, eee, digital and digital and technology fluency, lalu growth mindset, dan juga critical and creative thinking. Oke, sekian saja dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dari kata, yang saya ucapkan tadi atau adanya kata yang kurang berkenan di, hati para hadirin, kiranya saya memohon maaf, kurang lebihnya sekian dari saya, terima kasih.